Ron, aku ki bingung juga itu ya. Jadi kemarin tuh aku disuruh mengisi diskusi online. Itu soal peran pendidik di untuk generasi Z itu, Ron. Gitu. Nah, akhirnya kan aku mencari data kan ya, biar itu tuh semua valid gitu kan ya, Ron ya. Namun suatu hal yang mengejutkan adalah ternyata bagiku sendiri sesuai data itu hampir tidak ada bedanya soal generasi Z sama generasi sebelumnya. Tidak ada perbedaan, yang maksud itu adalah orientasi mereka satu, Mas Yanron. Kebanyakan menjadi PNS. Iya, benar. Ngono sing kleru apa nih ya, Ron ya? Apakah ada yang keliru gitu menurutmu? Kalau aku jelas, Mas, bahwa segala sesuatu, apalagi soal perbedaan antar generasi tadi, kenapa keorientasi mereka sama, seakan-akan dari tahun ke tahun, bahkan ketika zaman kita masih S1 dulu kan, Mas, semester 1, semester 2 lah. Orang ketika lulus, mereka ingin mendaftarkan PNS. Iya. Ya, di satu sisi memang mungkin bisa dilihat dari sisi pasar kerja yang makin menyempit, dan PNS itu menawarkan segala kemudahan, segala kesejahteraan, dan segala hal iming-iming yang mereka itu kemudian tergiur. Nah, tapi yang paling penting di sini, menurutku dari sisi pendidikan, Mas. Artinya, PNS itu kan, saya tidak menyalahkan para yang teman-teman yang akan mendaftar PNS atau para PNS itu ya. Tapi dengan pola kerja yang begitu mekanis, lalu mereka hanya pada SOP yang mungkin itu-itu saja, tidak ada reproduksi atau bahkan pengembangan berulang tiap tahunnya. Dan para lulusan yang di dunia pendidikan pun juga telah merasakan hal serupa seperti itu, dan mereka merasakan kecocokan. Artinya ada bentuk upaya mereka, aku menemukan diriku di dalam pekerjaan ketika aku di dunia birokrasi yang begitu sumpek, yang dianggap dalam tanda kutip mapan, yang seakan-akan mereka dengan itu semuanya akan tertunaikan secara maksimal dan tinggal mengikuti arahan. Nah, itu kan sama halnya dengan proses pendidikan kita selama ini yang seakan-akan instruktif itu, Mas. Yes, aku seneng itu yang tadi ya, satu kata yang paling tak ingat soal birokrasi. Jadi kita itu sejak sekolah ya udah diajarin itu ya. Bahkan kecenderungannya emang kita belajar untuk hal-hal yang terkait birokrasi, berkas-berkas, hal-hal yang bersifat instruktif gitu. Ayo kerjaan PR atau apa nih. Akhirnya benar-benar hanya mengerjakan gitu. What it does dari mengerjakan PR nggak ada, menurutku Ron. Iya, bener gitu banget. Padahal kan misalnya kita lihat dari sudut pandang yang lebih kritis gitu ya, PR berarti soal manajemen waktu, berarti soal bagaimana memanfaatkan arena lain dari sekolah untuk belajar itu kan ya, dan sebagainya. Tapi kita hanya sekedar penting garap gitu. Iya. Itu ya tak alami pas kuliah loh. Normatif ya berarti ya. Iya, pas kuliah ya kayak gitu. Oke. Karena ada temanku dulu ya, itu pas pelajaran nirmana, aku masih ingat banget. Ada temanku yang ngerjain ya 30 sesuai tugas misalnya gitu ya. Ada yang temanku yang ngerjain 300, 10 kalinya tugas. Oke. Mau nggak mau akhirnya dosen itu malah nilai yang lebih baik yang 300 itu. Iya. Bahannya saya piro mau 30 yang sesuai instruksi tadi ya. Iya. Nah, tapi di sisi lain dari itu loh, itu maksudnya gini, akhirnya kita nanti mainnya soal kuantitas itu. Bener banget, ya. Nggak kualitas itu loh ya. Iya. Apanya ketika itu dosennya ngomong, kalau lebih dari itu saya nilai bagus. Iya. Sembuh, piye caranya aku nggak ada pukah gitu. Yang penting jumlahnya banyak, ketok tebal gitu kan. Ketok tebal. Padahal nek misalnya di peres, orang ngantek 3 halaman, 4 halaman. Iya. Banyak ya kayak gitu. Nah, akhirnya yang namanya kualitas tuh nggak ada. Kualitas itu adalah kuantitas itu tadi. Iya. Sopo sing luwih akeh apik gitu. Termasuk dalam hal gaji. Ya iki engko sik wae ya. Iya, nanti itu ya. Akhirnya yang namanya pendidikan, yang isinya pendidikan sama pengajaran itu akhirnya bias. Karena semuanya tertutupi kan. Akhirnya tertutupi sama berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Iya. Bener banget. Aku menarik juga ketika online ini, Ron. Adikku
kuliah online, sekolah online. Nggak paham aku juga itu. Maksudnya, apakah ketika mengajar tuh hanya sekedar ada rubrik atau ada instruksi gitu. Terus entah nanti gimana prosesnya, entah siswanya paham atau enggak itu pikir carry apa piye. Iya. Atau juga ketika bimbing, misalnya standar S1 tapi kalau misalnya di seni ya kan ada perancangan, ada redesign gitu kan ya. Itu desain yang dibuat tuh kayak setara D3, jadi kesarjanaannya tuh nggak ada. Iya. Ya ngono kan sama aja bohong kan. Iya, kontraproduktif dengan S1 katakanlah ya. Artinya tidak sesuai dengan idealita yang seharusnya kan. Dan itu jenengan rasakan juga ketika di sekolah-sekolah itu juga ya? Iya, sama Mas. Karena ada satu persoalan pokok di sini yang menurutku ada satu kesinambungan satu sama lain. Pertama soal kecenderungan kita untuk normatif. Artinya hanya berpacu dan mungkin hanya melihat pada posisi normativitas administratif. Segala sesuatu itu diukur secara kuantitatif, secara jumlahnya, secara yang penting ada berkasnya, tanpa melihat sebagai prosesnya seperti apa. Seperti Mas Tirza tadi bilang, tugas yang seharusnya itu 30 halaman cukup, tapi kok ada yang inisiatif 300 halaman kok malah diterima justru lebih bagus. Artinya ketika sudah melihat pada sisi normatif banyaknya, jumlahnya cukup, membuat kita mengerinyitkan dari wah keren ini ya kan, tapi tidak membaca secara mendalam bagaimana isi yang ditawarkan. Nah itu berarti kita secara tidak sadar atau bahkan kita menyadari tapi kita mengabaikan itu karena kita terpaku oleh tadi normativitas yang tadi aku sebutkan. Itu menjadi persoalan di dunia pendidikan kita, Mas. Ambil contoh tadi Mas Tejo sudah masuk ke ranah proses antara pendidikan dan pengajaran, bahkan pembelajaran, baik itu di daring maupun luring, online maupun offline, tatap muka maupun secara virtual. Yang secara online pun juga beberapa teman juga gini Mas, dia merasa kok ternyata apa yang diajarkan itu tidak jauh beda dengan di kelas, hanya penyampaian materi secara visual, hanya PPT ditampilkan, mengabsen selesai, lalu guru atau dosen itu menyampaikan materi yang sebetulnya adalah membacakan isi PPT itu. Iya. Tidak ada proses dialogis di situ. Benar itu. Ini nonton kan bioskop ya? Kayak nonton bioskop, monolog kan pada akhirnya kan. Nah, ini kan menjadi satu persoalan penting di dunia kita, terutama di dunia pendidikan, bahwa ternyata rezim administratif yang penting itu secara normatif tersampaikan, yang penting sudah diajarkan, yang penting absen, yang penting mengerjakan tugas dengan jumlah yang cukup membahana itu, tanpa kita melihat pada persoalan sebetulnya pendidikan kita itu mau ke arah mana sih? Kalau kita dengan proses seperti ini saja sudah merasa nyaman, ya maka wajar bahwa tadi disampaikan Mas Tejo di awal, kita itu ke depan ya hanya menjadi pembebek dari itu tadi. Dari apa yang mereka angankan di dunia itu, tanpa saya menyalahkan atau mengutuk dalam tanda kutip teman-teman yang berpacu ke situ atau mendaftarkan ke situ. Tapi kan ini menjadi bukti bahwa inisiatif kita, proses bagaimana kita berkembang itu kurang diperhatikan dan tidak didampingi oleh proses yang cukup menurutku itu terpadu oleh dunia pendidikan atau sekolah atau universitas terhadap anak didiknya atau terhadap mahasiswa atau mahasiswinya. Nah ini kan persoalan-persoalan yang kupikir klasik dari dulu dan ternyata sekarang itu tidak beranjak pada masalah itu kita. Mandek di situ Mas kita menurutku. Iya Ran. Di setiap webinar, sekarang teknik online jadi webinar, seminar ya, setiap seminar pendidikanan pasti nanti ada yang ngomong kayak gini juga kan ya? Iya. Tapi lucunya ketika keluar dari ruang seminar, ya balik lagi nih habitnya gitu. Iya. Apa karena itu terlalu banyak agen-agen administratif gitu ya Ran? Kalau dari Stefan Bourdieu itu ya? Iya. Akhirnya oke. Akhirnya kita ya nggak akan bisa itu loh berjalan dalam trajektori kita sendiri. Ya, tetap akhirnya sidik-sidik menggo. Karena banyak banget teman-temanku itu yang ketika kuliah itu progresif luar biasa. Ya idealis orang-orang muda juga. Wah, keren lah Neng, bantu sendiri itu ya. Tapi ketika
oke ya, ketika aku tahu dia jadi guru, oke aku seneng banget juga kan, gitu. Ketika tanya-tanya ini tahun pertama, kedua oke. Iya. Tahun ketiga lumayan, tapi mulai tahun keempat, kelima ini Ron, ya udah, tahun ketujuh, tahun 2013, 2020 ya, tahun ketujuh pas kemarin kita ketemu, auranya, nuansanya, gayanya itu udah nggak kayak dia Dulu yang ya? kenal. Iya. Akhirnya ya sampai dia tuh nggak tahu keceplosan atau emang menceploskan itu mengatakan bahwasanya yang penting ngajar gitu loh Ron, itu akhirnya. Padahal pendidikan kalau menurutku sendiri itu tuh sama halnya kayak orang-orang dari kedokteran gitu. Kedokteran oke lah, kita anggapannya orang awamnya nyembuh kayak lewat obat itu ya, lewat medis itu ya. Tapi kalau pendidikan kan menyembuhkan lewat intelektualitas. Iya, benar. Iya. Tapi ya bener-bener ketok gapnya, misalnya kayak tanggaku aja wis. Iya. Kuliah ning di misalnya di universitas keguruan, jadi guru ya itu loh maksudnya. Oke. Iya. Pak Guru. Ya emang kita dulu sangat bangga itu ya, pakai seragam coklat misalnya orang tua itu. Iya. Pak Guru, selamat pagi Pak Guru. Iya. Tapi ning nggon era sekarang ini apa nih versuskan sama kedokteran itu ya Ron ya. Itu kayaknya gapnya jauh banget padahal kita sama sebenarnya. Iya. Bahkan temanku itu putus gara-gara calon mertuanya itu, orang tuanya calonnya itu nggak menyetujui karena dia itu hanya seorang guru. Teknik wedok ya kedokteran itu. Oh gitu, ada gap sosial gitu sehingga nggak diterima ya? Iya. Oke. Nah, tapi ternyata gap sosial itu juga ada pengaruhnya soal kuantitas, soal angka itu tadi juga. Bener. Ngono kuwi. Iya. Kowe PNS isin tuh opo to misalnya kan? Iya. Atau kowe kanu ya misalnya kayak kita ngekos lah, cari kos itulah. Nanti tahu kalau misalnya kita mahasiswa S2 itu ya diunggah ke Siti. Padahal jane yo padha-padha gitu kosone gitu. Bener. Kan nggak berarti kalau stratanya naik itu ekonominya juga naik gitu kan. Iya. Jadi hal-hal yang kelihatan tuh masih menjadi primadona. Dan entah sampai kapan kita ngomongin ini terus gitu loh ya. Iya. Seakan-akan nggak beranjak kan. Bahkan ini ada satu ya diskusi teman-teman. Mungkin sudah ada penelitian atau orang yang sudah menulis ya Mas.